Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Baiklah Ustaz, sabahul khair. Kaifa halukum wa kaifa asbahtum? Alhamdulillah. Kalau ada ayuhat tulab, sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, ada baiknya mari sama-sama kita mulai atau kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang faktor prima dan faktorisasi prima, yang mana pada pertemuan sebelumnya antum semua sudah dikenalkan, sudah memahami tentang apa itu bilangan prima, dan bahkan sudah menentukan bilangan prima dari 1 sampai 100. Tentunya antum semua masih ingat ya. Baik, untuk materi ini mari kita simak baik-baik ya. Kita mulai dari faktorisasi prima. Dari faktor prima dulu. Nah, sebelum kita mengetahui atau membahas faktor prima ini, antum masih ingat tentang istilah faktor? Iya benar, faktor adalah pembagi suatu bilangan, benar. Jadi kalau kita gabung, faktor itu adalah pembagi suatu bilangan. Kalau prima itu apa? Kalau bilangan prima, bilangan yang hanya memiliki dua faktor. Berarti bilangan ini tergolong bilangan yang apa? Yang kuat, ya benar. Jadi prima itu kuat ya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh berikut. Ustadz punya contoh di sini, tentukan faktor prima dari 12. Jadi cara pengerjaannya sama dengan mencari faktor yang sebelumnya kita bahas di sini ya. Menggunakan cara yang sederhana. Yang pertama, kita dapatkan berapa kali berapa yang menghasilkan 12. Ya, 1 kali 12. Kemudian 2 dikali 6, yang terakhir 3 kali 4. Maka seluruh bilangan yang ada di sini kita salin ke sini. Jadi artinya faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Nah, bagaimana dengan faktor primanya? Nah, kalau kita mau mencari faktor primanya, maka kita cari di antara 1, 2, 3, 4, 6, 12 yang merupakan bilangan primanya yang mana? Iya benar, 2 dan 3. Jadi bisa ditulis faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Nah, sampai sini paham Ustaz? Jadi bisa kita simpulkan bahwa faktor prima itu adalah pembagi suatu bilangan yang merupakan bilangan prima. Sampai di sini paham? Kita lanjutkan ke faktorisasi prima. Nah, ini beda lagi ya. Secara singkat hampir sama, tapi pengertiannya beda. Faktor prima tentu istilahnya tidak sama dengan faktorisasi prima. Nah, bagaimana cara membedakannya? Perhatikan contoh berikut. Soalnya sama. Tentukan faktorisasi prima dari 12. Nah, di sini untuk menentukan faktorisasi prima ini caranya berbeda dengan yang faktor prima. Kalau faktor prima dengan cara yang sederhana menggunakan kotak bisa, tapi kalau yang faktorisasi prima akan lebih mudahnya menggunakan pohon faktor. Nah, tentu adik-adik dan tentu anak-anak Ustadz sudah pernah belajar ya di kelas 3. Nah, kita ulang kembali seperti ini. Nah, jika mau mengisi di bagian sisi dan kanan, kiri dan kanan, di sini ada sisi kiri sama sisi kanan. Di sisi kanan ini khusus diisi dengan bilangan-bilangan prima. Yuk kita tulis satu persatu bilangan primanya yang kemarin kita pelajarin. 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Oke. Jadi ini menjadi patokan untuk mengisi sisi yang sebelah sini. Jadi ini Ustaz kasih panah, yang sebelah sini adalah untuk bilangan prima. Jadi artinya
kita mulai dari angka 2. Berarti di sini 2. Langsung kita tulis atau tidak? Nanti dulu kita lihat dulu 12. 12 ini bilangan genap atau bilangan ganjil? Kalau genap berarti sudah otomatis bisa dibagi 2. Berarti 2-nya bisa kita tulis di sini. Artinya 2 kali berapa yang menghasilkan 12? Berapa? 6. Nah, jadi 2 kali 6 12. Kenapa Ustadz lingkarin? Agar lebih mudah untuk mengidentifikasi ini bahwa adalah bilangan prima. Kemudian 6. Kita hasilkan 6 dari berapa kali berapa? Kita mulai dari 2 lagi. Ya, jadi setiap turun ke bawah kita mulai dari paling terkecil. Kalau bilangan genap berarti mulai dari 2. Kalau ganjil berarti mulai dari 3 seperti itu. 2 kali berapa yang hasilnya? 6. 2 kali 3. Nah, di sini yang terakhir ada angka 3. Apakah kita cabangkan kembali? Enggak, karena 3 di sini termasuk bilangan prima. Jadi stop di sini ya. Di sini stop. Karena 3 termasuk bilangan prima. Jadi, cara penulisannya 12 ini hasilnya adalah faktorisasi primanya adalah 2 2 3. Kita tulis 2 kali 3, atau lebih sederhana ditulis 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, jadi faktorisasi prima dari 12 adalah, kita ambil yang di sini ya, 2 pangkat 2 dikali 3. 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, dari hasil pengerjaan kita ternyata bisa kita simpulkan bahwa faktorisasi prima itu adalah perkalian bilangan-bilangan prima dari suatu bilangan. Jadi didapat dari perkalian bilangan-bilangan prima dari suatu bilangan. Nah, kesimpulannya dari materi ini adalah yang pertama, faktor prima tadi adalah pembagi suatu bilangan yang merupakan bilangan prima, sedangkan faktorisasi prima merupakan perkalian bilangan-bilangan prima dari suatu bilangan. Nah, kita cukupkan materi kita sampai di sini. Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.